Perlindungan anak dan perempuan merupakan tantangan bagi semua negara karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Terkait dengan kekerasan terhadap kemanusiaan, perempuan dan anak yang sangat rentan mengalami kekerasan. Meskipun kekerasan tidak mengenal siapapun, tetapi yang paling rentan mengalami kekerasan itu adalah perempuan dan anak. Kemudian organisasi regional adalah wadah atau tempat untuk mensosialisasikan terkait dengan isu keamanan atau hak asasi manusia di setiap kawasan. Untuk itu, ASEAN merupakan wadah yang paling penting untuk bergerak ke arah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengetahui terkait dengan sejauh mana langkah yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya Ahmad Arpuding, dan kita akan menyaksikan terkait dengan langkah negara ASEAN dalam perlindungan perempuan dan anak dan kita telah terhubung dengan salah satu aktivis perempuan. Pagi. Bagaimana komitmen negara-negara ASEAN dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Baik, ASEAN telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, di mana pada tahun 1993 ada resolusi tentang rencana aksi ASEAN untuk anak-anak, dan pada tahun 2001 dikeluarkan deklarasi tentang komitmen untuk anak-anak ASEAN. Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkannya deklarasi hak asasi manusia ASEAN, serta pada tahun 2013 dikeluarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan deklarasi Hanoi tentang peningkatan kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan anak ASEAN pada tahun 2010. Nah, ASEAN telah mengadopsi penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terkait dengan komitmen ASEAN dalam menanggapi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya rasa bahwa dari konvensi yang dikeluarkan itu adalah bukti komitmen terhadap isu perempuan dan anak. Namun terkait dengan pengaplikasian anak dan perlindungan anak dan perempuan ini dikembalikan kepada negara-negara ASEAN itu sendiri. Terkait dengan kekerasan perempuan ini, seperti yang telah dipaparkan oleh saudara Ibu Salmiati tadi, ASEAN telah mengeluarkan beberapa konvensi terkait dengan penghapusan anak dan perempuan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pengaplikasian di negara ASEAN itu sendiri? Terkait dengan pengaplikasian penghapusan kekerasan perempuan ini, saya lihat bahwa hal ini juga merupakan tantangan besar bagi ASEAN. Apalagi di negara ASEAN sendiri masih banyak kejahatan terhadap perempuan. Hal itu terjadi karena tidak ada undang-undang yang mewadahi dalam melindungi perempuan. Dari data yang saya dapatkan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, di mana di Malaysia masalah perkosaan dalam perkawinan belum dianggap atau tidak dianggap sebagai kejahatan. Hal ini juga tidak beda jauh di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan karena diperkosa, dan yang paling ekstrimnya adalah dinikahkan dengan orang yang telah menghancurkan masa depannya, yang seharusnya korban mendapatkan perlindungan, bukan dinikahkan dengan si pelaku. Kemudian terkait dengan kekerasan perempuan ini, kita bisa melihat kekerasan terhadap TKW yang mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Nah, para imigran tersebut juga mengalami berbagai masalah sosial seperti perdagangan manusia, pelecehan, kekerasan seksual, dan lain-lain. Kemudian masalah kesenjangan upah gender juga merupakan masalah besar di ASEAN. Dan dari data di
dari data Bank Pembangunan Asia ditemukan bahwa rata-rata perempuan mendapatkan gaji 30% lebih rendah daripada rekan pria. Di Malaysia, rata-rata karyawan laki-laki memiliki gaji 560 US dollar per bulan, sementara perempuan menghasilkan 530 US dollar. Sedangkan di Singapura, perempuan berpenghasilan 6% lebih rendah daripada laki-laki dengan pekerjaan yang sama. Dan dari data tersebut, kita bisa berkaca bahwa pengaplikasian penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ASEAN belum terlihat. Lalu, apa langkah yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menanggapi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak? Menurut saya, langkah yang harus diambil oleh ASEAN terkait dengan perlindungan kekerasan perempuan adalah membuat undang-undang yang memang mampu untuk melindungi perempuan. Kemudian negara harus bekerja sama dengan negara lain dan aktor non-negara karena kerjasama sangat penting untuk mencapai perlindungan kekerasan anak dan perempuan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang banyak mengirim TKI ke luar negeri, khususnya TKW. Kita ketahui bahwa TKW juga mendapat tantangan yang sangat berat terkait dengan keamanannya di luar negeri. Lalu pertanyaan, apa langkah yang harus dilakukan Indonesia dalam menangani atau meminimalisir kasus kekerasan perempuan atau TKW yang itu sendiri? Pemerintah harus lebih memperhatikan soal persyaratan menjadi TKW di luar negeri. Untuk itu, pentingnya pembekalan terkait dengan penguasaan bahasa, budaya, adat istiadat sebelum ke negara tujuan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kekurangan bekal terkait dengan bahasa, budaya, dan adat istiadat yang membuat TKW mendapat kekerasan. Kemudian pemerintah juga harus bersikap tegas dan menegakkan hukum perlindungan perempuan karena Indonesia memiliki hukum yang memang bisa dianggap benar-benar belum bisa melindungi perempuan, sedangkan perempuan dalam negeri belum dilindungi sepenuhnya. Bagaimana dengan TKW di luar negeri? Apalagi belum ada payung hukum yang dapat menjamin keamanan perempuan itu sendiri. Baik, terima kasih Saudara Ibu Salmiati atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Okay.